Kalian tahu nggak sih perbedaan dari apa itu narasi dan apa itu opini? Yang nggak tahu boleh simak video berikut ini ya. Kalau yang udah tahu, aku minta pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu narasi dan apa sih itu yang disebut dengan opini. Kalian pernah nggak sih baca postingan di sosial media atau artikel online ataupun berita online, terus kalian tuh ngerasa bingung dan kalian bertanya-tanya, ini tuh sebenarnya cerita fakta atau cuma pendapat seseorang? Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara narasi dan opini, plus tips jitu buat membedakan keduanya di era internet yang penuh informasi ini ya. Oke, mari simak sampai habis. Oke, sebelum kita ke pembahasan mengenai perbedaan apa itu narasi dan apa itu opini, alangkah baiknya kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu ya. Apa sih yang disebut dengan narasi itu dan apa sih yang disebut dengan opini itu? Nah, untuk permulaan kita mulai dari narasi. Narasi itu adalah sebuah cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis ataupun terstruktur ya. Biasanya berdasarkan fakta atau kejadian nyata. Misalnya, kemarin ada kecelakaan di jalan raya yang melibatkan dua mobil. Nah, itu adalah contoh dari sebuah narasi. Karena menceritakan kejadian apa adanya tanpa tambahan penilaian. Sementara opini, teman-teman, opini itu adalah pendapat atau pandangan seseorang yang bersifat subjektif. Jadi ini berdasarkan perasaan, keyakinan, ataupun interpretasi pribadi masing-masing. Contohnya, menurutku kecelakaan itu terjadi karena buruknya infrastruktur jalan. Nah, ini adalah bentuk dari kalimat opini karena adanya penilaian pribadi di dalamnya. Intinya, narasi itu soal apa yang terjadi, sedangkan opini itu soal apa yang kamu pikirkan tentang kejadian itu ya. Supaya lebih jelas lagi, berikut perbedaan utamanya. Narasi itu berbasiskan fakta, objektif, dan fokus pada kronologi atau deskripsi. Sementara opini itu bersifat subjektif, mengandung penilaian, dan biasanya menggunakan kata-kata seperti menurutku, seharusnya, ataupun saya rasa. Contoh lain dari narasi mungkin, pagi ini hujan deras di kota X. Ya, itu narasi. Sementara kalau contoh dari opini adalah hujan ini bikin kota X makin macet. Pemerintah harus segera membuat sebuah solusi. Nah, itu adalah contoh dari opini. Sekarang membedakan opini dan narasi itu sangat sulit ya teman-teman ya. Apalagi di zaman era media sosial seperti saat ini dan era-era dimana kita dibanjiri oleh informasi. Karena banyak banget konten yang sengaja dicampur adukkan biar menarik perhatian. Ya, kalian pasti sangat familiar dengan hal itu. Misalnya nih ya, terdapat sebuah judul artikel, banjir di kota X bikin warga sengsara, pemerintah gagal total. Kalau kita bedah, banjir di kota X
bikin warga sengsara itu adalah sebuah narasi ya teman-teman, karena menggambarkan sebuah fakta. Tapi pemerintah gagal total itu adalah sebuah opini, karena adanya penilaian subjektif. Nah, di media sosial, narasi dan opini sering dibungkus berbarengan, seperti influencer atau berita clickbait, atau bahkan teman kita sendiri yang sering posting sesuatu yang kelihatannya berdasarkan fakta, tapi sebenarnya penuh dengan opini. Nah, bahayanya kalau kita nggak jeli ataupun kita nggak kritis, itu kita bisa termakan narasi yang sebenarnya adalah opini yang tersembunyi atau opini yang terselubung. Terus bagaimana cara kita biar nggak bingung atau bisa membedakan mana narasi dan mana opini di media sosial ataupun di internet ya. Nah, berikut ada tipsnya, ada 5 tips praktis buat kita agar kita itu terhindar dari sebuah opini yang menyesatkan. Yang pertama, mungkin kita cek kata-kata yang digunakan. Kalau terdapat kata menurutku, sebaiknya, terlalu, ataupun harus, itu biasanya adalah sebuah opini ya teman-teman ya. Sementara narasi itu cenderung menggunakan kalimat yang netral, seperti telah terjadi, dilaporkan, ataupun tengah berlangsung. Oke, berikutnya yang kedua adalah kita harus melihat sumbernya, sumber beritanya. Narasi yang kredibel, narasi yang bisa dipercaya biasanya itu memiliki sumber yang jelas. Misalnya sebuah laporan resmi ataupun berdasarkan data. Kalau cuma berdasarkan katanya atau nggak ada referensi sama sekali, kalian perlu waspada. Itu bisa jadi sebuah opini. Berikutnya untuk yang ketiga, mari kita perhatikan tujuannya. Banyak sekali ya di media sosial ini dirancang ya, konten-konten yang ada di media sosial ini dirancang untuk memancing emosi, memancing empati, dan memancing simpati. Misalnya marah ataupun konten-konten yang menyedihkan, mengharukan. Nah, itu perlu kita waspadai ya. Jikalau kontennya terasa memihak ataupun bikin kamu langsung emosional, bisa kemungkinan terdapat sebuah opini di dalamnya ya. Berikutnya adalah mari kita bandingkan dengan sumber yang lain. Jika kalian pengguna X misalnya ya, atau suka baca berita online, mari kita cek cerita atau apa yang tertulis di sana itu dengan sumber lain. Narasi yang berdasarkan fakta biasanya itu konsisten di berbagai macam media yang terpercaya. Maka dari itu mari kita pilih dan memilah mana sumber-sumber yang dapat kita percaya sehingga kita terhindar dari yang namanya opini yang menyesatkan. Berikutnya adalah mari kita gunakan logika dan pikiran kritis kita. Coba kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cuma cerita kejadian atau ada penilaian pribadi? Seperti itu. Kalau seumpama ada unsur yang menyalahkan, memuji, atau menyarankan, itu besar kemungkinan adalah sebuah opini. Contoh, sebuah postingan di sosial media, mungkin status ataupun postingan di X begitu ya. Festival musik kemarin diadakan dengan buruk, penutupannya enggak banget begitu. Kalimat festival musik
kemarin diadakan itu adalah sebuah narasi, tapi dengan buruk dan penutupannya nggak banget, itu adalah sebuah opini. Jadi mari kita pisahkan mana fakta dan mana pendapat. Jadi seperti itu agar tidak tercampur aduk. Dan mari kita mulai saat ini berpikir lebih kritis dan bisa memilih dan memilah serta lebih kritis dalam menilai sebuah postingan di internet. Nah, jadi narasi dan opini itu ternyata berbeda ya teman-teman. Tapi di media sosial itu keduanya sering dicampur adukkan. Semoga dengan tips tadi kita bisa lebih jeli dan gak gampang termakan informasi yang bias. Ya, ingat, mari kita selalu cek sumber, berpikir kritis dan bisa membedakan fakta serta opini ya teman-teman. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Tulis apapun pendapat kalian ataupun sanggahan kalian di kolom komentar ataupun kritikan ya, saya sangat berterima kasih untuk itu ya. Jadi jikalau kalian pernah merasa bingung dalam membedakan narasi dan opini di media sosial, boleh diceritakan juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.